Jauh sebelum tulisan dikenal, manusia telah melakukan praktik ekonomi berupa berburu, mengolah hasil alam, bertani, beternak, bahkan barter demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sampai tibalah zaman perunggu, yaitu di mana dokumentasi awal perkembangan ilmu ekonomi mulai bermunculan. Oke, jadi sekitar tahun 4000 sampai 2500 sebelum Masehi, yaitu di mana manusia mulai menemukan dan juga memanfaatkan perunggu. Perkembangan ilmu ekonomi ditunjukkan dengan adanya penerapan sistem notasi di beberapa wilayah seperti Mesopotamia, lembah sungai Indus, Mesir, dan Tiongkok. Mereka menggunakan tanda pada tablet tanah liat, papirus, dan material lainnya untuk mencatat laporan hutang piutang, menghitung bunga, mencatat pembayaran bunga, menghitung bunga majemuk, sampai pada pencatatan hasil panen, ternak, dan lahan. Seperti Mesir, para juru tulis Mesir dulu, mereka menerapkan sistem notasi ini untuk mencatat laporan pengumpulan dan redistribusi tanah. Sementara itu, di Mesopotamia, tepatnya di Sumeria, para pedagang Sumeria itu mengembangkan metode untuk menghitung bunga majemuk. Perjalanan ini bersambung sampai pada abad keempat sebelum Masehi, di mana para filsuf Yunani kuno seperti Xenophon dan Aristoteles mulai menamakan praktik-praktik seperti ini dengan istilah ekonomi. Jadi pada awalnya istilah ekonomi ini diambil dari judul karyanya Xenophon, yaitu Oikonomicus, di mana Oikonomicus ini membahas tentang bagaimana seharusnya kaum elit Athena dulu memanajemen rumah tangga dan juga harta benda mereka. Kemudian istilah ekonomi ini dikembangkan oleh Aristoteles. Di dalam karyanya yaitu Politics, Aristoteles membandingkan istilah ekonomi atau istilah ekonomi atau oikonomia dengan istilah lainnya yang berlawanan dengan ekonomi tersebut. Aristoteles ini menjelaskan tentang perbedaan mendasar dari oikonomia dan satunya lagi krematistik. Nah, krematistik ini adalah lawan dari oikonomia. Selain itu, esai-esai Guanzi dari Tiongkok juga menjadi salah satu penjelasan pertama yang membahas tentang penetapan harga, kemudian permintaan, dan juga penawaran. Selain di Yunani, di Tiongkok, perkembangan ilmu ekonomi juga sampai pada abad pertengahan, yang dimana ilmu tersebut dikembangkan oleh seorang pendeta Italia bernama Thomas Aquinas. Jadi Thomas ini mengembangkan ilmu ekonomi menjadi ekonomi yang etis dan juga moralis. Setelah itu kita berlanjut ke tanah Tunisia, di mana ada seorang sejarawan bernama Ibnu Khaldun. Dari karyanya beliau yaitu Al-Muqaddimah, beliau membahas secara detail tentang isu-isu ekonomi, mulai dari bahayanya monopoli, kemudian manfaat pembagian kerja, sampai kebangkitan dan kejatuhan ekonomi pada saat itu. Dan karyanya ini berhasil mendorong kemajuan dari perkembangan ilmu ekonomi. Dari sinilah kita masuk ke ekonomi modern sekitar abad ke-18. Jadi beberapa abad kemudian, tepatnya di abad ke-18, ilmu ekonomi ini berhasil berkembang menjadi suatu disiplin ilmu atau ilmu yang berdiri dengan sendirinya. Jadi dasar-dasar ilmu ekonomi ini disusun secara sistematis dan utuh di dalam buku yang berjudul The Wealth of Nations oleh Adam Smith, yang kita kenal sampai sekarang sebagai bapak ekonomi modern. Tapi ada juga yang menjuluki beliau sebagai bapak ilmu ekonomi. For your information, Smith ini sebenarnya terinspirasi dari karya-karya para penulis Prancis abad ke-18 yang dianggap sefrekuensi olehnya, karena mereka itu sama-sama menentang praktik ekonomi merkantilisme di Eropa pada saat itu, di mana
perekonomian negara itu dipegang oleh pemerintah sepenuhnya. Jadi kayak sistem ekonomi komando. Oke, skip. Salah satunya yaitu gagasannya Francis Quesnay. Francis Quesnay ini yang menjelaskan tentang bagaimana ekonomi bekerja. Nah, dari situ Smith itu terinspirasi untuk membuat ekonomi itu sebagai ilmu terapan. Jadi dia akan memberikan tips-tips bagaimana ekonomi itu harus berjalan seperti semestinya. Jadi alih-alih mengkaji bagaimana ekonomi bekerja, Smith ini justru memberitahu bagaimana seharusnya ekonomi itu bekerja. Saking populernya konsep invisible hands yang ia buat, serta kapitalisme, para ekonom seperti David Ricardo, Jane, dan juga John Stuart Mill, mereka ikut mendukung dan mengembangkan pemikiran mereka berdasarkan dari disiplin ilmu yang sudah terbentuk tadi. Kemudian mereka mengemukakan teori-teori baru yang menjadikan akhir abad ke-18 sampai abad ke-19 sebagai era bagi aliran ekonomi klasik. Sayangnya era ini tak berlangsung lama dan berakhir karena sistem pasar bebas tanpa intervensi pemerintah tidak dapat menyelesaikan persoalan kompleks seperti krisis finansial berkepanjangan beserta pengangguran massal. Sehingga pada akhir abad ke-19 lahirlah aliran ekonomi neoklasik yang dimana mereka lebih fokus pada kajian tentang perilaku individu dan juga pengembangan teori ekonomi mikro dan makro. Selain itu, ekonomi kapitalis juga tak jarang ditentang oleh Karl Marx yang mengembangkan ekonomi sosialis komunis sebagai bentuk kritik yang juga diterapkan di berbagai negara terhadap ketimpangan sistem ekonomi kapitalis. Saat krisis dekade 1930-an, dari krisis tersebut menimbulkan kemunculan pemikiran baru dari seorang Keynes. Maynard Keynes ini mengusulkan kalau intervensi pemerintah itu penting untuk menjaga kestabilan ekonomi. Hal ini menjadi dasar dari aliran Keynesian dan melahirkan ekonomi makro modern. Ya, sampai kini ilmu ekonomi terus berkembang dengan adanya pendekatan-pendekatan baru, kemunculannya teori-teori baru, pengembangan-pengembangan baru seperti post-Keynesian, monetaris, ekonomi monetaris, kemudian teori behavioral economic, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja sebagian sejarah yang dapat saya bagikan kepada kalian. Mungkin sebagian yang lainnya bisa kalian dapatkan dari teman-teman yang lain yang juga membahas hal serupa, karena belajar itu bukan cuma dari satu sumber, tapi bisa dari berbagai sumber. Bye-bye.